Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudung Hermana. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Kimia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer UV. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer UV vis. Berikut adalah bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai definisi, kemudian mengenai prinsip, lalu yang ketiga mengenai komponen, dan yang keempat yaitu contoh spektrum yang diambil dari jurnal. Yang pertama yaitu definisi. Spektrofotometer sesuai dengan namanya merupakan alat yang terdiri dari spektrofotometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Spektrofotometer UV vis merupakan spektrofotometer yang digunakan untuk pengukuran di daerah ultraviolet dengan panjang gelombang 200-350 nanometer dan di daerah tampak atau visible pada panjang gelombang 350-800 nanometer. Berikutnya yaitu prinsip. Suatu sumber cahaya dipancarkan melalui monokromator. Monokromator menguraikan sinar yang masuk dari sumber cahaya tersebut menjadi pita-pita panjang gelombang yang diinginkan untuk pengukuran suatu zat tertentu. Kemudian dari monokromator tadi cahaya atau energi radiasi diteruskan dan diserap oleh suatu larutan yang akan diperiksa di dalam kupet. Kemudian jumlah cahaya yang diserap oleh larutan akan menghasilkan sinyal elektrik pada detektor. Kemudian yang mana signal elektrik ini sebanding dengan cahaya yang diserap oleh larutan tersebut beserta sinyal elektrik yang dialirkan ke detektor dapat dilihat sebagai angka. Yang selanjutnya yaitu komponen. Yang pertama yaitu sumber cahaya. Sumber cahaya dipergunakan untuk pengukuran absorpsi. Sumber cahaya ini harus mengandung semua panjang gelombang dari daerah yang dipakai. Kekuatan sinar radiasi harus konstan selama waktu yang diperlukan. Kemudian sumber cahaya tampak yang paling umum dipakai adalah lampu Wolfram. Sumber radiasi ultraviolet biasanya dipergunakan lampu hidrogen atau deuterium yang terdiri dari tabung kaca dengan jendela dari quartz yang mengandung hidrogen dengan tekanan tinggi. Yang selanjutnya yaitu monokromator. Monokromator dipergunakan untuk memisahkan radiasi ke dalam komponen-komponen panjang gelombang dan dapat memisahkan bagian spektrum yang diinginkan dari lainnya. Komponen selanjutnya itu sel absorpsi. Sel absorpsi yang dipakai dari bahan silika, kupet, dan pasti banyak dipakai untuk daerah sinar tampak. Kualitas data absorpsan sangat tergantung pada cara pemakaian dan pemeliharaan sel. Sidik jari lemak atau pengendapan zat pengotor pada dinding sel akan mengurangi transmisi. Jadi sel-sel itu harus bersih sekali sebelum dipakai. Untuk komponen selanjutnya yaitu detektor. Detektor dipergunakan untuk menghasilkan sinyal elektrik, di mana sinyal elektrik ini sebanding dengan cahaya yang diserap. Sinyal elektrik ini kemudian dialirkan ke alat pengukur. Yang selanjutnya itu recorder. Recorder atau alat pengukur dipergunakan untuk mencatat data hasil pengukuran dari detektor yang dinyatakan dengan angka. Untuk selanjutnya itu contoh spektrum. Di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Isolation, Characterization, and Hepatoprotective Activities Observed from the Gum Resin of Boswellia carteri bird. Jurnal ini ditulis oleh Jian Boyang, Jinren Agoyang, yang dipublikasi pada tahun 2018. Berikut contoh spektrum UV vis-nya. Dan cara pembacaannya yaitu spektrum menunjukkan efek gelombang negatif dan positif pada 265 dan 338 nanometer, masing-masing sesuai dengan transmisi Pi ke Pi
dan N ke pi dari 8 N 7 terkonjugasi 1 kromofor, masing-masing berdasarkan aturan Helicity atau aturan oktan. Nah, berdasarkan aturan Helicity dan aturan oktan, konfigurasi 5R dan 10S ditetapkan ke alpha, beta, un1 lattice kelompok keton 1. Ya, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.